Selamat datang di Ngos-Ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Gokil. Balik lagi bareng gue Bayu Akbar Alfarizi. Gua Rizky Maulana. Nah ini, perkenalkan dong. Iya. Halo, nama saya Ajis Nugroho. Gue biar formal nggak apa-apa. Lu kayak lagi absensi kuliah. Nama saya Ajis Nugroho, NIM 2016. Jadi kayaknya suasana beda aja nih Ki. Kita sekarang Kita nyari suasana yang lebih back to nature. Back to nature, gokil back to nature. Jadi emang apa ya? Ngambil sawah, perkampungan kayak gitu-gitu. Soal jarang juga ya. Jarang juga, soalnya bosan juga gitu ngetek di dalam rumah. Nah, Sekali-sekali keluar. Di kamar kan. ngomong kita lagi di Bogor ini. Waduh, Bogor iya, di puncak pas. Ntar kita tag location-nya kok. Jadi kita udah ngundang Ajis Nugroho nih. Kita mau ngobrol-ngobrol seputar apa gitu? Seputar street art, kira-kira Iya. begitu lah. Street. Iya. Bisa. Karena kebetulan ya yang mumpuni dalam hal itu di antara kita bertiga ya dia doang. Iya. Yang ngomongin Buat ntar di dia sini. kita dengerin doang. Di antara Kan kita buat di bertiga. sini. Iya, Iya. kita bertiga. Di antara kita bertiga yang paling tahu lah Nah, ibaratnya. iya. Nanti gua mau diem aja dia yang ngomong. Dari awal dia ngomong udah pokoknya street art mah. Gua bagian nanya aja dah. Enggak. Kalau kita kan dulu gambar aja kayak dari SD gitu sampai gua bahkan sampai SMA gitu, gambar cuman gunung, Dua biji, dua biji, tengah-tengah matahari ya kan? matahari ada jalan, Jalanan tengah-tengah begini. kanan kiri sawah-sawah. Ya. Ya namanya bocil gitu, Pak. Tuh kan bocil lewat. Kan ada bocil. Silakan. Ayo, Bang. Buru. Aduh, dekling bocil. Ya namanya kepromosi gitu kan pas bocah ya kan. Gambar cuma itu aja. Iya sih bener-bener. Nah tapi lu tuh mulai sebelumnya lu tuh kaligrafi lagi, anjir kaligrafi, graffiti, mural atau apa tuh apa ya sebenarnya? Lu menekuni bidang yang mana sebenarnya? Di antara graffiti, mural dan street ya, art-nya. Kalau gue sih lebih ke graffiti. graffiti ya. Cuma top udah di spesifikasi gue cuma di graffiti doang. Nah itu lu mulai gambar atau nyoba-nyoba graffiti tuh pas kapan, Jis? Kalau buat apa namanya baru banget nekuninnya sih akhir-akhir 2015 awal 2016an dia. Tapi udah lama juga tuh, udah 4 tahun 5 tahun lah. Ya cuman gitu sih. Emang kalau dari waktu sih hitungannya lama. Ya cuman kalau misalkan dari progres gua emang jarang-jarang gambar juga kan karena emang kesibukan pas kuliah. Jadi nggak bisa nuntut tiap hari harus gambar segala macam kan. Jadi situ sih sisa waktunya. Nah itu emang lu dari kecil maksudnya emang suka gambar-gambar, coret-coret? Awal mulanya banget gua nekunin banget. Kalau buat awal bangetnya gue terjun langsung itu awalnya sih gue baru datang pas lagi ini ya. Jadi kayak misalkan ada orang mau gambar nih, ya kan? Ada si anak sini juga namanya si Ilal nih gue sebut aja. Okay. Nah si Ilal ini yang ngajakin gue awal mula buat nemenin dia gambar waktu itu. Jadi si Ilal dulu nih yang si udah Ilal mulai. dulu. Nah Ilal itu dia mulainya dari setahu gue sih 2014. Jadi apa namanya sebelum gue mulai dia udah mulai dulu. Jadi emang awalnya dari temen juga ya? Dari teman juga, teman ke teman. Dari kecil emang suka gambar-gambar apa gimana? Sebenarnya sih kalau buat kreativitas dari kecil gambar gue agak pernah sih. Agak pernah? Ya kayak yang tadi awal lu bilang anak Iya. kecil gambar cuma gunung ya sekedar gitu-gitu aja nggak pernah sampai nekunin banget. Ya baru awal-awal 2016 aja. 2016 ya. Berarti mulai saat itu graffiti itu udah mulai jadi salah satu hobi lo. Waktu itu sih belum banget sih. Gue cuma kayak ngeliat orang gambar nih kayak kok keren sih. Ya kan. Jadi cuma munculin niat doang gitu. Kalau buat jadi pelaku itu gue belum sama sekali awal-awal 2016 itu. Dia cuma ngikut-ngikut kayak si Hilal terus teman-teman yang lain gambar juga kan. Terus lama-lama gue juga kayak kok mulai pengen nih gue kayak gini-gini ya kan. Mulai tertarik lah? Mulai tertarik gue. Nah dari situ sering-sering main lah gue sama mereka-mereka yang suka-suka gambar graffiti di jalan gitu kan. Sering-sering main, sering-sering nongkrong. Terus ya gitulah. Kalau setiap di pertemuan ya kayak sketsa-sketsa bareng di buku gambar di kanvas gitu-gitu sih awalnya. Pertama kali Itu belum langsung terjun di tembok. belum. Benar-benar langsung di kertas dulu. Kertas udah paten soal misalkan wah gue udah nyaman nih sama style gue nih, ya kan. Baru. Oh dari pertama kali apa Ki? udah kejawab. Udah kejawab. Tapi untuk menyalurkan hobi lu itu lu terhimpun dalam komunitas atau emang lu kayak solo factor aja? Maksudnya kayak yang lu cuma sekedar ya Oke naungan. Iya, ada lu dinaungi oleh suatu komunitas sampai emang lu
buat gambar itu Iya, sendiri aja. sendirian aja makin viral gitu kan. Kalau awal-awal sih gue emang kayak gitu solo fighter sendiri. Ya paling banter gue berdua bertiga lah sama temen-temen yang lain kan. Belum masuk ke ranah komunitas tuh, itu masih belum tahu juga kan kalau ada komunitasnya. Nah dari situ udah mulai ke racun ini sedikit-sedikit ya kan, kayak ngikut event-event graffiti gitu, yang diadain adalah salah satu blogger juga di Jakarta kan. Nah, itu nama acaranya Streetelin kan, gue ikut Streetelin. Gue ikut ke situ. Gak taunya yang gue lihat, yang seingat gue ya itu ranahnya komunitas street art yang berbau-bau dengan hip hop juga. Ya itu macam-macam, ada rapnya juga, ada bazarnya juga, terus ada kayak apa namanya live painting. Live painting tuh kayak gambar langsung gitu di tembok dalam acara saat itu. Nggak kayak tadi ada di kanvas dulu atau di kertas Ada dulu. juga yang kayak gitu, itu jatuhnya kayak pameran sih. Ada juga beberapa yang pameran. Emang satu kayak acara gede yang isinya emang kayak Ya udah di situ lu apa? yang berbau-bau Ya. hip hop, ya graffiti udah tumpah ruah di situ segala macam. Pokoknya ranah kreativitas ya di situ udah tumpah. Tadi lu bilang juga kayak ada musik rap apa segala Ah. macam. Nah, emang lu tuh sebenarnya tertarik juga nggak sih sama kayak ya kan graffiti bisa dibilang salah satu subbagian dari hip hop kan? Ya subkultur ya. Ya subkultur dari hip hop gitu kan. Nah, lu sendiri graffiti aja atau emang suka semuanya sama subkultur yang dari hip hop itu? Oh, kalau gua mobil sih. Jadi yang sekenanya gua soal graffiti kan waktu itu gua baru tahu cuma graffiti doang. Lingkup luasnya kan gua masih belum tahu. Ternyata kan menjalar ke semua, kayak misalkan ke rap. Nggak taunya dari graffiti, rap, b-boy dan segala macam itu masuk naungan dalam hip hop juga kan. Nah mulai dari situ gua kayak pelan-pelan mencari tahu rap apa sih ya kan. Awal-awal ya gua kayak ngedengerin musiknya aja, nggak tahu ada asik juga nih ya kan. Ya gue sih soalnya kalau buat genre musik gue lebih ke semua sih, suka ke semua gue, jadi gampang masuk aja gitu soal rap. Sebutan untuk orang-orang yang suka graffiti ada nggak? Graffiters. Bukan ya. Foto ini ya. Gak, kalau graffiters. ya kalau yang misalkan orang-orang awam taunya cuma kayak graffiti writers aja, cuman kalau di kalangan gue ya cuma biasa aja, kayak nggak ada sebutan lain, kayak dia pelaku dong udah. Tapi untuk katakan graffiti writer lah ya, untuk menjadi seorang graffiti writer ini harus menjadi seorang hip hop juga nggak? Enggak juga sih, banyak juga kok teman-teman graffiti yang di luar Jakarta, kayak misalkan di daerah-daerah Jawa atau di mana lah gitu, itu mereka juga berbaur dengan budayanya masing-masing. Kayak graffiti itu nggak selalu melulu soal hip hop, ada juga yang lagi graffitian atau nyetel lagunya dangdut, koplo apa segalanya, itu semutnya mereka aja, kayak ngebakar vibes saya gitu. Tapi emang asik juga sih kalau lagi gambar-gambar graffiti gitu, dengernya via Valen kan. Iya, asik aja. Sebenarnya itu Sayang, opo kowe krungu. lebih ke personal sih. Iya, Gitu, iya. musik mas. Tapi kalau emang lu juga tertarik juga ya sama musik rap itu. Ya, lumayan. Nah, itu proses lu gambar tuh kayak gimana sih sampai akhirnya jadi sebuah graffiti tuh? Di tembok. Iya, di tembok. Ya kalau buat awalnya buat gua proses ya itu. Ya gua awalnya sih sketsa di kertas dulu. Sketsa di kertas ya kan, ibaratnya ngatur proporsi juga, misalkan hasilnya menurut gua oke nih. Langsung dah tuh menuju ke tembok. Ya awal gitu gua selalu blocking ulang dulu pakai cat kan, biar ibaratnya backgroundnya juga rapi. Nah dari awal gue sketsa juga, sketsa cuma pakai medianya sekarang kan tembok. Iya. Atau cuma pakai pilok, kadang pakai kapur juga, ya sesuai keinginan gue aja. Nah dari situ udah mulai fill in segala macam, warna, outline, shadow. Tembok pertama. Iya, karya pertama Karya lu pertama nih lu. yang di tembok nih. Tapi gue nggak tahu sih itu bisa disebut karya juga, gue nggak, soalnya ya ibaratnya cuma ngatur kayak keberanian aja. Gak apa-apa Itu bisa sih. disebut karya. Ada, Karya. termasuk karya, termasuk karya. Sesuatu yang dibuat karya. Nah, Itu di mana? pertama kali. Ya. Jadi di sini kan kayak ada gedung kosong nih. Oh iya Bekas iya. ini nih, Iya, ini iya, yang depan. parkiran mobil sekarang nih. Nah itu kan ada bangunan kosong kan, udah nggak kepake. Pas gue masuk ke dalam waktu itu sih gue lagi iseng-iseng aja kan nyari, aduh bikin gambar, cuman gue nggak berani langsung di tempat rame nih ya kan. Namanya pinggir jalan, tembok kan pasti rame tuh orang lewat. Iya. Gue nyari tempat sepi dulu. Ada di situ kebetulan. Iseng gue gambar. Menurut gue kok asik juga ya. Nah mulai dari situ gue bertahap deh tuh nyari tempat-tempat kosong sepi, gue gambar. Nah itu mulailah niat berani gue muncul, terus gue jalan-jalan. Ya kalau buat posisi awal gue Itu tahun berapa tuh?
itu yang pertama kali dekat sini nih, ibarat masih di kampungan kita lah. Kan? Itu tahun berapa tuh kira-kira? kayaknya masih lingkup 2016, nggak merosot jauh, belum ambil tahun kayak jeda. Bentar, sama kancing. Soalnya ini dekat Halim. 9 bulan. Di Bogor tadi gua bilangnya. Jelas. Ini orang bingung nih Ben nih. Terus tadi waktu ini karya pertama tahun berapa? Itu ya awal-awal masih di dalam lingkup awal-awal 2016, cuman beda bulan aja kayak ya bulan ketiga lah. Oh berarti nggak lama ya setelah lu coba-coba gambar-gambar di kanvas gitu ya? Iya. Lu langsung ada kayaknya gua yakin nih pede nih. Pede aja. Ya, dari situ sih awal. Ya awal-awal bulan awal-awal tahun 2016 kan. Nah itu kan bisa dibilang grafiti itu kan kayak ibaratnya vandal ya. Lu setuju nggak kalau misalkan kayak gitu? Kalau misalkan dibilang vandal nih grafiti bentuk vandalisme? Kalau gue sih bingung juga ya, soalnya buat nampik soal grafiti itu vandal juga nggak bisa, ya kan? Cuman kalau setahu gue, grafiti yang gue lakuin, apalagi yang gue tekenin sekarang itu berbasis kayak nge-refresh tembok yang udah usang aja. Jadi nggak ada vandalisme di situ. Soalnya udah dapat bukti juga dari beberapa orang yang suka lewat, yang suka nanya ini ngapain mas gambar begini. Nah dari hasil akhirnya juga mereka ya fan aja, nggak ada kayak keluhan segala macam kayak wah ini gambar gue jelek nih hapus nggak ada, alhamdulillah sampai sekarang. Kecuali lu gambar kontol doang tuh, kontol gitu tuh. Cuman nggak apa-apa kalau lu warnanya. Nah, itu termasuk grafiti bukan? termasuk Oh, itu termasuk. termasuk. Masuk. Oh, Karya seni itu. Kayaknya Itu- paling banyak tuh di Indonesia tuh yang kayak Seni gitu. paling lama zaman Megalodon kan. Titit dulu. Iya tuh kayaknya dari zaman SD, SMP masih ada tuh di bangku-bangku tuh. Pasti ada. Tipek awal tuh. Nah Gue tuh putih sendiri sih gue pengen kopi itu. ya. kita join aja. Oh, udah minum. Anggarannya kurang ya. Kalau- Makasih. Iya. Silakan. Belum dapat AdSense soalnya. Oh iya. Anggarannya masih Ya kurang. gue doain habis gua nih